senasib dengan kami dari honorer, kami juga dari berbagai macam jabatan, tapi fungsinya satu. Perkenalkan Bapak, nama saya Niketut Adriani, saya sebagai Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia. Kami hadir di sini dari perwakilan se-Indonesia, ada 12 provinsi yang hadir dan ada juga dari Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Beda dengan teman-teman guru tadi sudah menyampaikan, kalau guru mungkin sudah tidak ditanya lagi apa tupoksi beliau, sudah jelas guru sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kami petugas lapangan keluarga berencana tak kalah peran dan fungsinya dengan pendidik. Kami juga ikut andil dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kami petugas lapangan keluarga berencana itu mengatur dari dalam kandungan, pencegahan stunting hingga lanjut usia, sehingga kami benar-benar bekerja langsung dengan masyarakat, bukan hanya duduk di atas meja, Pak. Jadi kami berbenturan langsung dengan masyarakat dari dalam kandungan hingga lansia. Dari dalam kandungan, tugas kami adalah untuk mencegah stunting hingga berusia balita. Maksud kedatangan kami pada hari ini, kami dari Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia sudah melakukan beberapa kali RDP dengan Komisi 9 setahun yang lalu pada tanggal 4 Desember 2019, di mana Komisi 9 sebagai mitra kerja BKKBN siap untuk memperjuangkan kami, sehingga beberapa regulasi dan beberapa surat sudah kami dapatkan. Pertama, kami sama Pak, kami di sini dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dan atas izin dari Bapak Kepala BKKBN sehingga kami mendapatkan penyeragaman nomenklatur yang sama. Namun masih juga ada teman-teman kami yang belum mendapatkan penyeragaman itu. Yang pertama itu ada di Jawa Barat, masih dengan status tenaga penggerak desa, dan khususnya kami di beberapa provinsi sudah menjadi tenaga PLKB non-PNS. Yang kedua, mungkin nasib kami tidak jauh berbeda dengan teman-teman guru. Ya, terima kasih. Dan di sini Komisi 9 juga berupaya mendesak BKKBN untuk dana BLT COVID terhadap kami, mungkin sama dengan guru bahkan lebih besar di sana mendapatkan BLT-nya. Namun kami juga di sini sama Pak dengan guru. Ada teman kami yang tidak mendapatkan gaji, bekerja secara sukarela. Dan maksud kedatangan kami di sini, kami sudah beberapa kali untuk menyurati Kementerian Pan-RB, namun sulit sekali untuk diterima oleh setingkat asisten deputi maupun deputinya. Kami hanya diterima oleh staf biasa, di mana kami selalu dibenturkan dengan aturan-aturan yang tidak mendukung keberadaan kami. Harapan kami di sini karena BKKBN sendiri menyatakan masih membutuhkan tenaga kami dan masih memerlukan, kami ini adalah status petugas daerah, bukan petugas pusat. Dalam amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada lampiran N nomor 2 huruf B, bahwa pengelolaan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana itu dikelola oleh pemerintah pusat. Namun status kami sejak tahun 2016 masih ditinggal di daerah, tidak diajak ke pusat. Itu yang menjadi tuntutan kami juga, sesuai dengan perintah
amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama di sini, di mana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, pemerintah itu sudah mengakui keberadaan ASN itu hanya ada dua, di mana ada PNS dan P3K. Sedangkan kita ini kan tidak jelas ya teman-teman. Berarti menurut sudut pandang Federasi PLKB Indonesia, berarti pemerintah ini juga melakukan pembiaran ilegal, praktek ilegal terhadap status kami. Sedangkan karyawan swasta, buruh pabrik itu terakomodir dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan kami sendiri masih banyak teman-teman kami yang tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS ketenagakerjaan. Kami ini berada di pemerintahan, tapi kami sendiri tidak dilindungi oleh pemerintah. Dan nasib kami selama ini tidak jelas seperti buruh, seperti karyawan swasta yang terakomodir. Dan harapan kami di sini ada sebuahnya regulasi yang jelas, kehadiran Federasi PLKB Indonesia mengajak Bapak Ibu yang berada di Komisi 2 untuk bersinergi melaksanakan penuntasan permasalahan. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan terhadap nasib honorer pegawai tidak tetap untuk seluruh Indonesia, khususnya PLKB non PNS, karena di mana dikatakan oleh pimpinan kepala BKKBN pusat bahwa secara analisa jabatan itu masih dibutuhkan lagi 13.000 tenaga petugas lapangan keluarga berencana. Tetapi setiap tahun ini kami mendapatkan diskriminasi. Kami tidak diberi peluang untuk mengikuti tes, di mana usia juga Pak, sesuai dengan undang-undang, kami sudah ada beberapa teman yang usianya di atas 35 tahun. Sesuai amanah undang-undang kan kami tidak bisa memang mengikuti. Namun dari kami latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga tidak tercover dalam Permenpan Nomor 21 Tahun 2018. Karena di sana ada kriteria tertentu. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN sudah menyurati Menteri Pan-RB untuk memohon formasi jabatan, formasi khusus untuk kami, sama dengan permintaan teman-teman melalui jalur khusus tanpa tes. Namun sampai saat ini surat tersebut belum mendapat respon dan jawaban. Mohon kesediaan Bapak Ibu, Bapak Pimpinan Komisi 2 untuk mendampingi kami bersama-sama menemui Bapak Menteri Pan-RB atau kami semua dihadapkan langsung dalam satu sidang, sehingga kami bisa tahu dengan jelas apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh negara ini. Bahkan kami sudah sampai ke staf kantor kepresidenan Pak. Kemarin Bapak Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin mendukung penuh perjuangan kami dan akan segera menyelesaikan permasalahan petugas lapangan keluarga berencana. Sudah sama mungkin kami menuntut sebagai status yang jelas, sehingga tidak ada lagi praktek ilegal di negara kita ini. Setuju? Setuju. Terima kasih mungkin dari Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih kami sudah berkenan diterima di ruangan ini. Semoga nantinya bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.